Jangan lagi Dinas Lingkungan Hidup tidak fokus terhadap hal-hal yang memang dalam mengatasi sampah. Dalam jangka pendek inilah. Ketua, hasil pertemuan Komisi C dengan DLHK apa nih, Ketua? Jadi hari ini sesuai dengan kita rapat pada saat pembahasan KUA PPAS, kita diminta oleh pimpinan DPRD untuk membahas terkait dengan bagaimana antisipasi terkait dengan persoalan sampah. Jadi memang hari ini kita undang DLHK, kebetulan memang Pak Abra kebetulan lagi pendidikan, jadi dia tidak bisa hadir. Sampah yang di Kota Depok itu kapasitas produk sampah kita itu sekitar 1.000 ton per hari. Nah, memang tadi kita sampaikan bahwa kita tanya ke mereka di hilirnya di TPA sana dengan 11,8 hektar itu tempat TPA itu sudah sangat penuh dengan kapasitas ketinggian itu sampai dengan 25 meter yang sebetulnya sudah melebihi kapasitas, tapi memang kondisinya harus seperti itu. Maka kita minta kepada Dinas Lingkungan Hidup beberapa hal terkait dengan solusinya. Yang pertama, kita minta TPA Cipaung ketika mobil masuk ke sana harus diperiksa itu sampah dari mana. Jangan sampai sampah dari luar juga masih terus bisa masuk. Nah, caranya bagaimana, teknisnya seperti apa, kita minta kepada TPA untuk melakukan satu bentuk kebijakan untuk mengantisipasi sampah dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun sampah-sampah yang dibuang, kan ada beberapa titik yang sebetulnya tidak boleh TPS. Tapi setiap pagi saya lihat di situ selalu ada sampah. Dan setiap hari itu juga diangkut oleh TPA. Maka ini debatable. Karena memang tugas DLHK adalah ketika ada sampah, dia harus melakukan pembersihan. Tapi yang menjadi persoalan ini kan terus-menerus di tempat itu. Dan ini beberapa tempat lah yang saya tahu di Cimanggis. Maka kita minta DLHK segera membuat CCTV. Semua titik-titik yang dijadikan TPS sementara dari mana itu sampah kita nggak tahu, harus dibuat CCTV. Sehingga kita tahu siapa yang buang sampah di sana. Motornya kah, mobilnya kah, nanti bisa kita deteksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, solusi adalah kita minta juga kepada DLHK untuk memaksimalkan UPS yang ada. Di data, menurut informasi ada 28 UPS. 28 UPS itu bagaimana bisa dimaksimalkan, kemudian 28 UPS itu juga diolah dalam rangka mengurai sampah dalam waktu sementara. Karena kalau kita lihat dengan kapasitas 1.000 kubik sampai per hari, 6 bulan ke depan ini seperti apa? Ini akan menjadi persoalan. Jadi itu dimaksimalkan. UPS itu yang masih aktif apa? Yang operasional. Yang Operasional dimaksimalkan. Salah satunya adalah dilakukan pendataan ulang, kemudian contoh kayak di Mekarsari, UPS-nya cukup besar, tapi jalan masuknya nggak ada. Segera dibuat solusi, dibebaskan untuk jalan masuknya. Itu kapasitas sekian ton. Entah nanti pakai insenerasian misalnya untuk dilakukan pembakaran atau apalah, penguraian dan lain sebagainya. Kalau mau dibikin pupuk, ya kan, harus betul-betul dilakukan kajian bahwa pupuk itu adalah pupuk yang berkualitas, yang bisa dijual kepada perkebunan-perkebunan yang ada, dan itu bisa. Nah, ini harus segera dilakukan. Kemudian juga memaksimalkan kajian yang sudah kita buat beberapa tahun yang lalu untuk perluasan lahan. Karena kalau kita berharap ke Nambo, ini kayaknya dalam jangka panjang ini belum bisa dilakukan pembuangan ke Nambo. Ya kan? Kalau ini didiamkan menjadi persoalan. Maka kita minta untuk pemerintah untuk membeli lahan. Itu ada 5 hektar. Kalau bisa dibuat lahan. Tahun depan RDF itu kapasitas 300 ton. Maka dengan ada 5 hektar lagi, maka untuk RDF itu kita bikin perluasan sampai dia bisa mengolah 1.000 ton nantinya.
di lokasi di situ. Yang 5 hektar itu yang di TPA Cipayung, sekitar TPA Cipayung. Dekat TPA Cipayung harus dibebaskan karena kajiannya sudah ada. Kan kalau mau beli pembelian lahan seperti itu harus ada kajian. Kajiannya sudah ada beberapa tahun yang lalu, cuman kan nggak jadi dibebaskan. Nah ini kita berharap ini segera dibebaskan. Jadi itu yang kita minta, ada beberapa hal poin tadi untuk ditindaklanjuti oleh pihak. Nah, kemarin juga mereka membangun yang namanya untuk perputaran di sana karena terjadi kemacetan. Itu ada 150 meter, tadi dikasih lihat gambarnya. Itu saya bilang, itu nanti tempat itu untuk putaran mobil mengangkut sampah. Nah, tapi persoalannya adalah sampah yang di situ itu mau dibikin terasering seperti ini. Nah, persoalannya itu kapasitasnya sudah tidak memadai. Maka saya suruh hitung. Kalau itu dibikin terasering, kira-kira kapasitas berapa ton lagi bisa ditaruh ke situ sampah? Atau yang 150 meter yang kemarin di beton itu untuk perputaran pembuangan sampah biar tidak terjadi kemacetan, itu aja ditimbun sementara. Kemudian juga ada, kita minta juga nanti kita mau panggil PU, kira-kira di belakang kali itu kan sebetulnya masih ada space. Kalau nggak salah tadi dibilang 6 meter, sekarang sisa 4 meter. Sepanjang sekian ratus meter kali. Nah, itu dibikin turap lah. Biar sampah itu bisa sampai ke turapnya nanti dibuang. Nah, itu jadi itu yang kita minta, mudah-mudahan sampah ini dalam jangka pendek itu bisa diatasi. Jangka panjangnya tadi membuat RDF tahun ini menurut informasi sudah dilakukan tender. Tahun 2024 dilakukan pembangunannya, ya kan, sampai dengan pengelolaannya oleh pihak ketiga. Nah, yang 5 hektar itu nanti kalau memang bagus RDF ini, nah itu juga kita buat RDF lagi di situ. Tentu biaya pemerintah daerah. Nah, kalau memang bisa ya PU pusat lagi untuk membantu kita. Karena kapasitasnya hanya 300 ton. Nah, kita berharap sampai 1000 ton lah pengolahannya. Nah, itu jadi kalau 300 ton sementara sampah di Depok sendiri kan 1000 ton. Ya paling tidak bisa mengurangi untuk sementara. Di samping nanti kita UPS itu kan juga kita maksimalkan nanti untuk pembuatan pupuk. Tapi saya bilang jangan lagi hanya bicara pembuatan pupuk. Sementara kualitas pupuk itu tidak pernah dicek, harus dibawa di UI misalnya laboratorium. Kan itu harus ada penambahan elemen untuk pupuk itu bisa berkualitas, ya kan? Kalau cuma diolah di situ, saya pikir tidak ada misalnya pengawet atau apalah namanya kimia untuk membuat pupuk itu bagus, itu kan bisa jadi keras, ya kan? Nah, kita minta nanti jangan lagi Dinas Lingkungan Hidup tidak fokus terhadap hal-hal yang memang dalam mengatasi sampah dalam jangka pendek inilah. Itu. Termasuk mendata TPS yang ada, karena TPS itu jangan sampai liar. Ya kan, harus benar-benar TPS itu sesuai nggak dengan tata ruang yang ada. Jangan cuma TPS sekedar TPS, ternyata juga ini menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu. Kalau kesiapan pemerintah tuh untuk menyerap anggaran dari APBN itu 150 miliar, apa yang disiapkan tuh? Kita bukan dibantu anggaran, Pak. Kita hanya dibantu pembangunan. Jadi proses tender, proses anggarannya ada di PU Pusat. Nanti siapa pemenang tender dari PU Pusat, dia hanya melaksanakan nanti di pembangunan di Kota Depok ini. Di TPA Cipayung sudah kita siapkan lahannya untuk kapasitas 300 ton itu 1,8 hektar. Tanahnya masih ada. Oh, pemerintah Depok hanya menyiapkan lahan? Lahan. Nanti pembangunannya dia, setelah itu nanti pengelolaannya kita sampaikan kepada pihak ketiga. Itu tahun 2020. Apa solusi ini itu ada targetnya sih, nggak sih Ketua, dari teman-teman Dewan untuk DLHK sendiri? Ya, kita punya target kita harus segera bisa mengatasi persoalan sampah. Solusi jangka pendek. Solusinya jangka pendek itu tadi. Makanya saya bilang ada space yang saya bilang tadi untuk perputaran, saya suruh hitung. Saya suruh hitung perputaran untuk sampahnya ditaruh ke atas, memungkinkan nggak? Berapa ton kapasitas yang bisa diangkut ke atas lagi dengan yang sudah ada sekarang? Atau yang perputaran itu ditumpukan aja, kan tidak mengganggu jalan. Untuk sampah sementara, kira-kira berapa ribu ton dia bisa masuk? Nah, itu yang kita minta sama dia. Sambil nanti perluasan lahan itu juga harus segera dilakukan.
Ketua, untuk pengawasan mobil-mobil dari luar kota yang masuk itu gimana Ketua? Dewan akan melakukan apa? Kita minta sama mereka nanti tanggal 10 kita mau sidak. Kita mau sidak, kita minta disiapkan termasuk antisipasi mobil-mobil yang dari luar itu, Pak. Kita minta, jadi harus betul-betul karena kan mereka bilang selama ini kapasitas mereka tidak detail ini mobil dari mana. Nggak boleh saya bilang, harus ada. Minimal ada surat keterangan dari RW yang ada di Depok bahwa itu sampah dari wilayah dia. Bisa kita lihat nanti. Karena kapasitas mobil kita itu ada sekitar 200 ton yang diangkut tiap hari oleh mobil swasta. Bukan dari mobil dinas kita. 200 ton. Kapasitas kita berarti hanya 800 ton yang bisa diangkat dengan kapasitas angkutan kita di LHK punya. Sisanya 200 ton itu oleh swasta. Nah, yang di swasta ini yang perlu kita pantau. Nah, kalau 200 ton, ada 100 ton misalnya per hari, maka kalau 1 bulan berapa itu? Sekian ribu ton dari luar. Iya. Sementara kita masih kesulitan penampungan. Nah, ini kan persoalan. Jadi harus benar-benar dideteksi. Caranya bagaimana kita serahkan ke mereka itu tadi. Harus dicek pernyataannya, benar nggak dari RW mana, kemudian dipantau ke sana. Betul nggak RW itu punya sampah? Jangan-jangan itu dari luar. Nah, kira-kira seperti itu. Harapan kita seperti itu. Dan mereka juga setuju. Boleh bikin peraturan, ya kan, sebagai dinas yang memang dalam rangka mengantisipasi persoalan sampah. Untuk yang pemasangan CCTV itu nanti tindak lanjutnya seperti apa? Saya minta di anggaran perubahan ini. Anggaran perubahan, titik-titik yang mereka memang sampaikan bahwa itu urgent dan orang buang sampah sembarangan dan itu rutin di situ, bikin CCTV di situ. Nanti akan dibarengi dengan peraturan untuk menjerat yang Oh iya dong, kan kita ada sanksi. Kita ada sanksi, undang-undang juga kan ada sanksinya. Buang sampah sembarangan itu pidana sebetulnya. Atau sanksi sekian rupiah kalau nggak salah. Dan kita juga lagi kemarin Bapemberda sudah melakukan pembahasan terkait dengan perda yang diusulkan oleh pemerintah untuk dilakukan revisi. Nah, kemarin juga saya diundang sebagai komisi C tentang persampahan. Mudah-mudahan nanti kita masukkan ke situ sanksi kebijakan lokal, kebijakan pemerintah kota. Kalau dengan kapasitas 1000 sampah per hari, kira-kira TPA sendiri sanggup berapa lama lagi sih untuk menampung sampah? Nggak sanggup sebetulnya, dalam waktu dekat ini sudah nggak sanggup, Pak. Kalau kita lihat kapasitas yang sekarang, itu nggak sanggup. Ini hanya rekayasa aja yang bisa membuat sanggup ini sebetulnya. Karena rata-rata ketinggiannya sudah 25 meter, bayangin. Makanya saya bilang waktu dulu musim hujan, itu kan turun lagi. Ya kan, dinaikin lagi ke atas. Nah, kalau begitu terus, berapa kos yang tinggi? Ya sudah mendingan beli lahan. Lahan di situ ada 5 hektar dekat situ, dan kajiannya sudah ada sebenarnya udah berapa tahun yang lalu. Bertahap aja, misalnya sekarang 2 hektar, besok 2 hektar kan bisa. Nah, dengan upaya-upaya tadi yang sudah direncanakan, kira-kira bisa nggak ngabisin sampah yang ada nih, yang udah menggunung itu? Yang di sana, itu bayangin nih, kita tinggal hitung itu berapa ton. Paling tidak kalau RDF-nya sudah ada, sampah yang masuk bisa langsung diolah kan. Artinya kita tidak perlu lagi untuk bikin ketinggian di situ kan, kita taruh lagi gitu. Dan ini saya berharap dinas dan pemerintah harus serius, Pak. Ini masalah sampah ini masalah yang krusial, yang harus betul-betul ditindaklanjuti dengan betul-betul punya strategi. Jadi nggak asal-asalan, ya kan? Yang penting asal begini. Misalnya dia perlu alat berat, tadi saya tanya perlu alat berat. Kapasitas alat berat untuk apa? Kapasitasnya berapa? Kemudian berapa yang bisa dilakukan dalam alat berat kalau kita beli misalnya? Jangan sampai ini beli alat berat fungsinya nggak ada. Buat apa juga gitu kan? Yang jelas kita menitik beratkan persoalan sampah dalam waktu jangka pendek ini bisa diatasi. Itu aja.